Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Fikanian, PM210130100016, mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkasan materi dari minggu kedua ini, yaitu ERP System Human Resource atau sumber daya manusia. Nah, pada sistem ini itu mencangkup proses manajemen SDM. Yang pertama adalah operasional dan juga yang kedua adalah manajemen pengendalian. Pada proses operasional ini diperlukan informasi karyawan untuk membuat keputusan terkait dengan alokasi SDM. Selain itu juga pengelolaan SDM untuk ditempatkan sesuai dengan keahlian dari masing-masing individu. Dan juga proses pemantauan kinerja dari karyawan selama proses operasional berlangsung dan juga menentukan gaji atau upah yang diberikan. Lalu, pada manajemen pengendalian terdapat proses merancang spesifikasi pekerjaan untuk menentukan perekrutan dan mempertahankan karyawan dengan spesifikasi terbaik. Selain itu juga memberikan penawaran kompensasi untuk memberikan motivasi bagi karyawan, serta mengadakan pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dari karyawan sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Dan berikut ini adalah modul SDM di sistem ERP menurut Asbach dan Rowan. Yaitu yang pertama adalah manajemen SDM yang mencatat aktivitas personil sejak pengajuan lamaran pekerjaan hingga pensiun dengan otomatisasi sistem yang dapat membaca resume, kemudian mengambil data yang terdapat pada resume untuk disalin ke basis data. Lalu yang kedua adalah administrasi manfaat karyawan. Pada sistem ini memungkinkan bagi karyawan untuk memilih serta memperbarui preferensi manfaat yang mereka kehendaki, seperti halnya asuransi kesehatan maupun tunjangan pensiun yang dapat dilakukan melalui sistem. Lalu yang ketiga adalah manajemen waktu dan tenaga kerja. Dengan mengumpulkan data terkait pelaporan waktu kerja atau jam kerja, di mana sistem akan merekap informasi terkait dengan jam masuk hingga jam keluar dari karyawan, sehingga hal ini juga berguna pada saat perhitungan gaji, serta memastikan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Lalu yang terakhir adalah self-service employee atau layanan mandiri, yang mana sistem memungkinkan bagi karyawan untuk mengelola kepengurusan administratif mereka secara mandiri melalui sebuah platform online, seperti perubahan data diri maupun pendaftaran manfaat atau tunjangan berupa asuransi kesehatan maupun pensiun. Pada modul SDM ini juga terdapat modul manajemen pengendalian, yaitu yang pertama adalah inventarisasi SDM, yang digunakan untuk melacak karyawan sejak lamaran hingga pensiun, seperti informasi keterampilan, perencanaan karir, dan hubungan antara evaluasi kinerja dan tujuan organisasi. Lalu yang kedua adalah kontrol posisi, yang biasanya digunakan untuk merencanakan serta menganggarkan biaya personil. Lalu yang ketiga adalah manajemen perburuhan, yaitu dengan melacak informasi terkait berapa lama seorang karyawan bekerja di perusahaan, yang dimana hal ini dapat digunakan untuk memberikan promosi maupun sebuah benefit lainnya bagi karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan. Selain itu juga memantau tindakan disipliner serta pengelolaan kompensasi. Lalu yang terakhir adalah intelijen bisnis, yang digunakan untuk memantau tren organisasi serta membantu upaya pengembangan kebijakan SDM pada perusahaan. Adapun integrasi modul SDM dengan modul lainnya, yang mana subsistem penggajian, kompensasi maupun penggantian biaya diintegrasikan dengan subsistem akuntansi keuangan. Integrasi ini juga dinilai lebih menghemat biaya dan juga adanya menghindari upaya duplikat dalam hal proses pembuatan keputusan. Dan sekian ringkasan materi mengenai sistem ERP pada sumber daya manusia. Terima kasih, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.